Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Putri dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi fonem bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian fonem. Menurut Shair pada tahun 2012 pada bukunya halaman 129 mengatakan fonem-fonem yang berupa bunyi yang didapat dari hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Cara membentuk fonem bahasa Indonesia. Bunyi bahasa yang disebut fonem dibentuk dengan cara diartikulasikan berdasarkan sifatnya. Artikulator terbagi dua, yakni satu, artikulator aktif, yaitu bagian yang bergerak seperti rahang bawah, lidah, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu artikulator pasif atau bagian-bagian yang tidak bergerak seperti rahang atas. Lanjut, cara pembuatan vokal atau cara pembentukan vokal. Vokal merupakan jenis bunyi ujar di mana arus udara setelah keluar dari glotis tidak mendapatkan hambatan dari alat ucap. Kualitas vokal umumnya ditentukan oleh 3 hal, yakni yang pertama, bulat, tampaknya bentuk bibir. Yang kedua, atas bawah lidah. Yang ketiga, maju mundurnya lidah. Selanjutnya yaitu klasifikasi vokal. Chair mengatakan bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal, bisa bersifat horizontal. Berdasarkan bentuk mulut, dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Yang pertama, vokal bundar. Vokal bundar ini karena bentuk mulut membundar ketika kita mengucapkan. Misalnya, saat kita mengucapkan vokal O dan U. Yang kedua yakni vokal tak bundar. Disebut vokal tak bundar karena bentuk mulut tidak membundar, melainkan melebar ketika mengucapkan. Misalnya, saat kita mengucapkan vokal I dan E. Selanjutnya yaitu pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Vokal depan yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan. Contohnya seperti I, E, dan A. Selanjutnya yaitu vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah. Selanjutnya yaitu vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. Selanjutnya yaitu struktur. Struktur ini adalah hubungan posisional atau aktif dengan pasif atau titik artikulasi. Struktur untuk vokal ditentukan oleh jarak antara lidah dengan langit-langit. Menurut strukturnya, vokal dibedakan atas 4 jenis, yakni vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal terbuka, dan vokal semi terbuka. Selanjutnya yaitu monoftong. Monoftong atau vokal murni ialah bunyi vokal tunggal yang terbentuk dengan kualitas alat bicara atau lidah tidak berubah dari awal hingga akhir artikulasinya dalam sebuah suku kata.
Selanjutnya yaitu ada diftong. Diftong ialah penggabungan dua vokal yang berlainan yang diucapkan dua kali hembusan nafas. Dengan demikian, terjadi proses peluncuran. Terakhir yaitu kesimpulan. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dalam bahasa hanya mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Dalam hal kajian fonetik, perlu adanya fonemisasi yang ditunjukkan untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna tersebut. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai klasifikasi fonem bahasa Indonesia. Apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.